Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Selalu saja ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, tidak ada satupun syariat atau aturan di muka bumi ini yang lebih spesifik dalam mengatur hubungan manusia baik dengan Tuhannya atau dengan sesama makhluk yang lebih tertib dibandingkan ajaran Islam. Makanya jangan kata perkara-perkara besar semacam sisi akidah yang sudah jelas ini perkara-perkara yang terkait dengan tauhid sebesar-besarnya peribadatan. Bahkan Allah juga sampai mengatur kita semua lewat lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan kita dalam sehari-hari. Terkadang perkara-perkara ini diremehkan oleh kita seperti hal-hal yang terkait dalam urusan makan, minum, berjalan, dan sebagainya. Yang dimana dalam perkara-perkara ini, dalam syariat ini, ada banyak perkara yang padahal perkara ini bahkan bisa jatuh pada keharaman, tapi seringkali dilalaikan oleh kita. Makanya dalam kajian kali ini, izinkan ana mengangkat tema yang ana beri judul 8 perkara ringkas sehari-hari yang sering diremehkan, padahal berdosa jika kita melanggarnya atau tercela sesat secara syariat jika hal itu dilakukan. Ana menyebut 8 ini bukan berarti cuma 8, tapi 8 ini adalah paling tidak perkara ini perkara yang rutinitas sering dilakukan kita bahkan 24 jam. Di mana sayangnya perkara ini kurang mendapat perhatian dari kita. Cenderung kita meremehkan padahal hal ini sangat membahayakan dan bisa membawa keharaman buat kita. Karena itu mohon kajian kali ini ajak juga terutama kerabat kita, anak istri kita, untuk memperhatikan hal ini. Sebab 8 perkara ini nyaris juga selalu dikerjakan kita, anak kita, istri kita sehari-hari. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, mari kita mulai saja dari 8 perkara ini. Ana akan urutkan secara ringkas tanpa memperpanjang ikhtilaf ulama tentang apakah haram atau makruh misalkan. Ana lebih fokus pada peringatan bahwa hal ini jangan pernah disepelekan oleh kita. Yang pertama adalah keharusan membaca tasmiyah, yakni bismillah sebelum makan atau minum. Banyak di antara kita yang seenaknya ketika makan atau minum, karena makanannya misalkan dianggap makanan ringan, kue, biskuit, terkadang kita saat makan akhirnya tidak membaca bismillah. Padahal pendapat terkuat membaca bismillah sebelum makan atau minum hukumnya wajib dan bukan sunnah saja. Bahkan ini wajib hukumnya. Berdosa bagi orang yang sengaja tidak membaca bismillah saat akan makan atau minum. Ada banyak dalil yang terkait dengan hal ini. Tapi dalam kesempatan kali ini cukup ana bawakan 3
hadis saja yang terkait masalah ini. Yang pertama, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bersabda, Inna syaiton yastahillu ta'am alla yuzkarasmullah alaihi. Setan itu menghalalkan setiap makanan yang saat dimakannya tidak disebut nama Allah dulu padanya. Sahih Muslim nomor hadis 2017. Hadis ini menunjukkan bahwasanya adalah setan yang menghalalkan kita jika kita makan tidak didahului bismillah. Ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh setan, bukan dihalalkan oleh Allah, bukan dihalalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nas ini nas yang tegas bahwa pembacaan tasmiyah atau bismillah sebelum makan dan minum bukan perkara remeh, sebab ini bahkan langsung disebut sebagai satu legalitas yang datangnya dari setan. Yang kedua, Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma mengisahkan, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku di sini yaitu Umar bin Abu Salamah. Waktu masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wakanat yadi tatishu fis sohfah. Pada saat giliran makan, Nabi itu kalau makan selalu beliau bersama-sama ya. Kalau ada pelayan, ada tamu, ada anak-anak selalu diajak makan bersama gitu. Makanya pada saat beliau sedang makan-makan bersama-sama, termasuk dalam hal ini adalah salah satu anak muda yang ikut bersama beliau yang namanya Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu yang menceritakan di sini. Di situ Nabi melihat Umar bin Abu Salamah saat makan itu tangannya berseliweran di tempat makanan gitu. Ambil ini, ambil itu. Melihat itu segera Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perkara yang harus diperhatikan seseorang saat akan makan atau minum, yaitu dengan mengatakan ya gulam, wahai anak muda. Anak muda di sini yang dimaksud tadi Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil. Apa yang beliau ingatkan? Samillah. Kamu kalau mau makan sebutlah nama Allah. Apa yang kita sebut tasmiyah, yakni membaca bismillah tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian wakul biyaminik, dan kamu kalau makan hendaklah dengan tangan kananmu. Sampai akhir hadis. Ana potong di sini saja karena ini yang akan menjadi konsentrasi bahasan kita kali ini. Sahih Bukhari 5376, Sahih Muslim 2022. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi SAW konsentrasi dalam perkara ini. Tidak seperti kita, terkadang anak kita makan tanpa bismillah kita diam. Anak istri kita makan dengan tangan kiri kita diam. Tidak memberi nasihat padanya. Bahkan terkadang kita yang justru seringkali melanggar aturan ini. Kita makan tanpa bismillah dulu. Atau kita makan dengan tangan kiri kita. Padahal di sini jelas perintah Nabi keharusan makan dengan sebelumnya menyebut nama Allah, yakni membaca bismillah. Itu hadis kedua. Hadis ketiga menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aznal ina'a ila fi samallah. Nabi itu
kalau mendekatkan gelas minuman ke mulutnya untuk diminum, selalu saja beliau mendahulunya dengan tasmiyah, menyebut nama Allah, yakni membaca bismillah. Jadi kalau hadis yang dua itu cerita tentang makan, di hadis yang terakhir ini sama, saat minum juga begitu. Ini hadis riwayat Tobroni dalam Al-Awsat nomor hadis 840. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 1277 mengatakan hadis ini sahih. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa membaca bismillah itu sebelum makan minum hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Pendapat ini lemah. Justru yang benar membaca bismillah sebelum makan dan minum itu adalah wajib. Dan tidak membaca basmalah tasmiyah sebelum makan dan minum dengan sengaja itu haram. Di antara hal ini adalah alasan yang bagus diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata terkait masalah ini, was-shahih wujubut tasmiyah indal akli. Pendapat yang sahih adalah wujubut tasmiyah, wajibnya membaca bismillah saat akan makan. Wa huwa ahadul wajhaini li ashabi Ahmad. Ini salah satu pendapat yang juga dikemukakan dari dua pendapat kalangan temannya Imam Ahmad. Di kalangan mazhab Hambali itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan cuma sunnah dan wajib. Yang benar itu wajib. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau menegaskan wa ahaditsul amru biha shahihah sharihah. Hadis-hadis yang membicarakan perintah kalau mau makan minum membaca bismillah, tasmiyah ana maksud, itu sahih, sharih. Sahih jelas seperti tadi hadisnya yang tiga ana ungkapkan, tegas sekali. Wala mu'adlaha, dan tak boleh ditolak hadis ini katanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau di ujung perkataannya mengatakan wa tarikuha syarika asyaiton fi tu'amihi wa syarabihi, dan meninggalkan membaca bismillah secara sengaja saat akan makan dan minum berarti dia yusyariku syaiton, berarti dia bersekutu dengan setan. Sebab cirinya setan itu kalau makan dan minum tidak pernah membaca basmalah. Siapapun kaum muslim yang secara sengaja saat makan dan minum tidak membaca bismillah, maka sungguh dia sebenarnya bersekutu dengan setan. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana terdapat dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 1 halaman 362. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga menegaskan dan menguatkan pendapat yang mewajibkan membaca bismillah sebelum makan minum ini. Beliau berkatakan, wa tasmiyah 'alal akli wajibah. Tasmiyah, yakni membaca bismillah sebelum makan itu wajib. Idza tarakahal insan, jika ada manusia yang sengaja meninggalkan membaca bismillah sebelum makan minum, fa innahu, maka sesungguhnya dia ini dia berdosa. Apa alasannya? Wa yusyariku syaitan fi akli. Berarti dia ini bersekutu dengan setan dalam makannya. Wala ahadun yardu ayyusyarikuhu adu fi akli. Tentu tidak ada satupun di antara kita yang rela dalam cara makan kita, cara minum kita itu bersekutu dengan setan. Sebab salah satu ciri sifat setan kalau makan minum juga tidak mau baca bismillah, bahkan mereka itu hanya makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Kalau kita sengaja begitu, berarti kita pada dasarnya telah bersekutu dengan setan. Dan bersekutu dengan setan tentu hukumnya haram, bukan cuma makruh. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dapat kita temukan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, karya beliau, juz 7, halaman 196. Ini catatan pertama yang perlu Ana peringatkan. Jadi
Ikhwan azan ya Allah, tolong ingatkan juga terutama keluarga kita, anak istri kita, jika mereka lupa membaca bismillah, selalu kita ingatkan, awas, membaca bismillah sebelum makan minum itu wajib hukumnya. Sekarang kita masuk yang kedua, yang dimana perkara ini juga sudah banyak dilalaikan kita, yaitu haramnya makan dan minum dengan tangan kiri, bukan cuma makruh. Masih banyak di antara kita yang makan minum tanpa udzur dengan tangan kiri. Terkadang terutama misal kita makan bakso, satu tangan kanan digunakan kita untuk menyeduh atau menyendok bakso tadi. Tangan kirinya pegang kerupuk, makannya dengan kerupuk dipegang tangan kiri. Na'udzubillah. Ini haram. Pendapat paling kuat haram, bukan sekedar makruh. Peringatkan hal ini. Mana dalilnya? Pertama tadi dari Abu Salamah, hadisnya yang saya baca di awal bahasan. Saat Nabi memberi peringatan kepada Abu Salamah yang saat itu masih muda tadi, ya gulam, saat mau makan bareng-bareng, hai anak muda, kamu kalau mau makan yang pertama baca bismillah, dan yang kedua yang Nabi ingatkan, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Sahih Bukhari 5376, Muslim 2022. Dan yang lebih menegaskan bahwa perintah makan dengan tangan kanan itu maknanya wajib dan makan dengan tangan kiri itu maknanya haram, diperkuat dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kamu hendak makan, falyakul biyamini, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syarib, dan jika hendak minum, falyashrib biyamini, sama, minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Mengapa? Adakah alasan kenapa kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan dengan kiri? Ternyata dalam hadis ini ada penjelasan sambungan yang langsung diucapkan oleh lisan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, fa inna syaiton ya'kulu bishimalih, karena setan itu kebiasaannya makan itu dengan tangan kirinya, wa yashrobu bishimalih, demikian pula saat minum setan itu menggunakan tangan kirinya. Sahih Muslim nomor hadis 2020. Di sini ada sisi penyamaan, orang yang makan dan minum dengan tangan kiri berarti dia pada dasarnya telah mengikuti langkah dan gaya makan minumnya setan. Tentu kita tahu menyerupai setan, apalagi mengikuti jejak setan, termasuk dalam perkara makan minum, tentu ini haram. Naam, tak sedikit memang ulama yang menyatakan bahwa ini hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram katanya. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Yang lebih kuat, makan minum dengan tangan kiri tanpa uzur syar'i itu haram. Di antara yang menunjukkan penguatan ini adalah hadis yang bersumber dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Di mana dari hadis ini kita akan menegaskan bahwa makan minum dengan tangan kanan itu wajib dan dengan tangan kiri itu kalau yang tidak ada uzur haram. Hadisnya tadi Salamah bin Al-Aqwa mengatakan ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengikatkan, ya, karena orang ini dilihat oleh Nabi makan dengan kiri, tangan kiri. Langsung Nabi ingatkan, kul biyaminik, hei fulan, kamu kalau makan, makanlah dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Orang ini sombong. Dikasih nasihat oleh Nabi kalau suruh makan, suruh dengan tangan kanan. Jawab, lastati'. Ya,
Dia menjawab, aku nggak bisa, nggak mau makan dengan tangan kanan. Maka begitu melihat jawaban orang itu seperti itu, langsung Nabi mengatakan, lasta tokta. Kamu benar nggak mau makan dengan tangan kanan? Ma mana'ahu ilal kibr. Kata Nabi, tidak ada yang menghalangi kamu makan dengan tangan kanan illal kibr, kecuali sombongnya kamu. Ya ini tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kamu lakukan sombong sekali. Sudah diingatkan makan dengan tangan kanan. Nantangin. Maka disebutkan dalam hadis ini, fama rofa'aha ila fi. Sejak saat itu, orang tadi yang tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongan, tiba-tiba tangan kanannya itu menjadi lumpuh, tidak bisa lagi untuk memasukkan ke mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Sahih Muslim 2021. Ikhwan, dari hadis ini kita menunjukkan, andai kata makan dengan tangan kanan itu hanya sunnah bukan wajib, makan dengan tangan kiri itu hanya makruh tidak haram, tentu di sini tidak akan punya Nabi sampai mendoakan sesuatu yang makruh. Karena kalau yang makruh itu kan tidak sampai haram, tidak jatuh dosa. Hanya tidak utama. Tapi hadis ini jelas menunjukkan orang ini sampai menjadi lumpuh tangannya. Tak mungkin ini dikaitkan dengan kasus sesuatu yang sifatnya makruh. Tapi lebih pada sesuatu yang ditinggalkannya adalah hal yang wajib. Karena itu ikhwan, sejumlah ulama juga lebih memilih bahwa makan dengan tangan kanan itu wajib dan makan dengan tangan kiri itu haram. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Bar, As-Sun'ani, Asy-Syaukani, juga para ulama-ulama zaman kita sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan lain-lain. Rahimahumullah alaihim ajma'in. Salah satu alasan terkuat yang layak untuk anak ungkap di sini mengapa makan dengan tangan kiri tanpa udzur itu haram adalah yang sangat bagus apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Zadul Ma'ad juz 2 halaman 369. Beliau mengatakan fa'innal akil biha, sesungguhnya orang yang makan dengan tangan kiri cuma ada dua kemungkinan. Kata Ibnu Qayyim, bagus sekali beliau kata. Pertama, imma syaiton. Pertama, dia memang setan beneran. Karena kita tahu setan itu aslinya memang makan tangan, minum dengan tangan kiri. Kalaupun dia bukan setan, maka wa imma musyabbahun bih. Dia orang yang menyerupai setan. Dua-duanya jelek semua. Cuma tinggal dua kemungkinan nih. Bagi yang tidak ada uzur padanya tentunya. Kalau bukan dia ini setan asli atau yang menyerupai setan. Tentu dua-duanya perkara yang jelek. Karena itu Imam As-Sun'ani rahimahullah, penyusun kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, saat menjelaskan hadis dari Umar bin Abi Salamah tadi, yang memerintahkan makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, maknanya seperti itu. Beliau memberi penjelasan. Wa fil hadis dalilun ala wujubil akli bil yamin. Hadis ini merupakan satu dalil yang menunjukkan wajibnya makan itu dengan tangan kanan lil amri bihi aidon. Dikarenakan ada perintah. Perintah makanlah dengan tangan kanan. Perintah. Sementara kita tahu bahwa perintah itu menunjukkan hukum asalnya wajib. Hukum asal perintah harus diartikan wajib dulu. Kecuali jika ada dalil yang memalingkan dari wajib misalnya menuju sunnah. Dan yang menunjukkan perintah ini diartikan wajib. Masih kata Imam As-Sun'ani rahimahullah. Wa yaziduhu taqidan. Dan yang semakin memperkuat ini. Maksudnya memperkuat ini. Perintah membaca makan dengan tangan kanan ini. Hukumnya wajib. Adalah. Annahu sallallahu sallam akhbaru bi anna syaiton ya'kulu bisimali. Beliau langsung memberi informasi di hadis ini. Bahwa setan itu makan dengan tangan kiri. Wa yashrobu bisimali.
dan minum juga dengan tangan kiri. Sementara wa fi'lu syaiton, tentu saja perbuatan setan itu yuhrim alal insan, diharamkan untuk dilakukan manusia. Sebab ini perbuatan setan. Masa perbuatan setan dilakukan manusia juga? Kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Bisa dilihat di dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram juz 3 halaman 159. Itu yang kedua. Jadi ikhwan, ingatkan lagi sekali lagi, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, jangan sekali-kali makan dan minum dengan tangan kiri, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan tangan kanannya lagi sakit, tentu kalau dalam darurat, selama masa darurat ada uzur baginya. Kita masuk yang ketiga. Ini termasuk juga perkara ini banyak yang diremehkan kita, yaitu tidur dengan cara tengkurap tanpa uzur. Ingat, haram hukumnya tidur dengan posisi tengkurap. Jadi utamanya tidur itu posisinya miring ke kanan, itu paling utama. Kalau tidak bisa dia seperti biasa menengadah, tapi haram hukumnya dia posisi tengkurap. Jika tidak ada uzur baginya. Ada dalil yang terkait masalah ini. Di antaranya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Tuhfah Al-Ghifari. Saat itu Tuhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu sedang tidur sambil tengkurap. Melihat adegan itu langsung beliau mengingatkan, inna hadhihi bid'atun yubghiduhallah. Tidur posisi tengkurap model ini yang kamu lakukan ini adalah cara tidur yang dimurkai Allah. Langsung ini perkara tidur, cara tidur yang dimurkai Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 5040. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Al-Mishkat nomor hadis 4645 mengatakan hadis ini kuat dikarenakan adanya jalur pendukungnya. Itu hadis pertama. Tegas, tidur cara tengkurap tanpa uzur, tidurnya yang sangat dimurkai Allah. Kalau dimurkai haram. Yang kedua, dipertegas dengan hadis yang bersumber dari apa yang dikisahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, di mana pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebelum tahu hadis ini tidurnya tengkurap. Maka langsung Nabi kita SAW bereaksi seraya mengingatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, innama hadhihi bid'atu ahlin nar. Ketahuilah wahai Abu Dzar, cara tidur tengkurap tanpa uzur seperti ini adalah cara tidurnya ahli neraka. Allahul musta'an. Tak mungkin ini diartikan sebagai makruh. Dohirnya yang lebih tepat haram. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3724. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 3016 mengatakan sahih. Atas dasar ini Syekh bin Baz rahimahullah setelah menyebutkan hadis tadi yang dari Abu Dzar yang mengatakan ini tidurnya penduduk neraka, maka beliau berfatwa anna zahirul hadis at-tahrim. Zahir hadis menunjukkan haramnya tidur dengan cara tengkurap. Fayam bagi lil mu'mini wal mu'minah. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengingatkan disukai agar setiap orang beriman laki-laki dan perempuan tarku hadhihi bid'ah, meninggalkan cara tidur tengkurap model ini illa min darurah, kecuali jika darurat. Misalkan dia kalau tidur mungkin ada bisul ya di salah satu anggota tubuhnya yang kalau dibawa tidur terlentang dia akan sakit ya, atau miring nggak bisa, terpaksa dia untuk
tengkurap, ya tentu kalau ada uzur sekali lagi tak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, hendaklah jangan melakukan hal semacam itu. Itu yang ketiga. Tolong ingatkan barangkali anak kita, saudara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri. Terkadang cara tidurnya tengkurap ini tidak boleh dan pendapat kuat haram hukumnya. Kita masuk yang keempat. Yang keempat, jangan pernah kita kapanpun meludah ke arah kanan kita atau ke arah depan. Di posisi apapun. Tidak boleh kita meludah, baik di kala sholat atau di luar sholat, dengan meludah ke arah depan, ke arah kanan maupun arah depan. Ini tidak boleh. Dan ini hukumnya yang lebih kuat haram. Jadi bagaimana kalau kita nggak boleh meludah ke arah depan? Nggak boleh. Meludah ke arah sebelah kanan? Nggak boleh. Maka nanti ada dua cara yang dibenarkan, cara meludah. Jangan diremehkan masalah ini. Banyak di antara kita yang tidak paham. Dalil masalah ini pertama, Nabi kita mengatakan, idza tanakham ahadukum, jika salah seorang di antara kamu hendak meludah, maka beliau mengatakan dan memperingatkan, fala yatanahumman qibala wajhih, jangan sekali-kali yatanahumman qibala wajhih, jangan meludah ke arah depan, wala an yaminih, jangan pula ke arah samping kanannya, jangan ke depan, jangan ke arah samping kanannya. Lalu kalau begitu bagaimana? Beliau mengatakan dan memberi solusi kalau terjadi kita pengen meludah. Beliau katakan wal yabsuq an yasari, meludahlah ke arah sebelah kiri, au tahta qadamihil yusra, atau di bawah telapak kaki sebelah kiri. Itu aturannya. Arahnya di sebelah kiri atau dekat di kaki sebelah kiri. Jangan ke depan, jangan pula ke arah kanan tubuh kita. Ini Sahih Bukhari nomor hadis 408, Muslim nomor hadis 548. Ya, tak diragukan ada khilaf ulama terkait masalah ini, apa sekedar makruh ya, ataukah ini haram, atau ini tidak bolehnya kalau dalam sholat, kalau di luar sholat beda lagi. Tapi pendapat yang anak anggap cukup kuat dan sebagai bentuk ihtiyat kehati-hatian adalah bagus apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau memfatwakan setelah membawa hadis tadi yang anak bawakan, larangan meludah ke arah kanan atau ke arah kanan atau ke arah depan, tapi hendaklah meludah ke arah kiri atau dekat kaki kiri. Beliau mengatakan, wa fil hadis dalalatun, dalam hadis ini terdapat dalil, petunjuk, ala tahrimil basaq ilal kiblah mutlaqo, haramnya kita meludah ke arah kiblat secara mutlak, haram mutlak. Sawa'un dzalika fil masjid au fi ghairi, ini berlaku sama. Meludah yang haram itu mau kita ke depan atau ke kanan arah kiblat, itu bukan cuma di masjid saja, sama hukumnya fil masjid au fi ghairi, di masjid haram, di selain masjid juga haram, wa alal musall wa ghair, juga ini berlaku sama. Orang yang sedang sholat meludah ke arah depan, ke arah kanan haram, juga orang yang tidak dalam posisi sholat. Pendek kata, meludah ke arah kanan atau ke arah kiblat depan itu haram secara mutlak. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan insya Allah lebih dekat kepada kebenaran. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah di atas bisa kita simak dalam As-Sahihah juz 1 halaman 439.
Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, ini juga banyak di antara kita yang tidak paham atau karena ketidakpengetahuan kita, belum pahamnya kita, jawab akhirnya enggak nyambung. Sering kita ada yang titip salam kepada kita. Fulan, kemarin saya ke sana ada titip salam untuk Anda. Terkadang kita karena enggak ngerti jawabannya, oh ya, terima kasih. Kok terima kasih? Ada orang titip salam, jawabnya terima kasih. Bukan begitu. Jawaban yang paling tepat, bagaimana caranya? Yuk kita lihat, supaya kita dalam merespon ini, kalau ada orang yang, kirim salam, itu ada titip salam ya, si Fulan titip salam padamu. Jawabannya bukan, oh ya, makasih. Ada yang kalau orang Jawa kesuwun dan sebagainya, kesuwun. Ya, yuk kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Suatu ketika, ini cerita dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW, yakni suaminya, berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, hadza Jibril yaqra alaikis salam. Ini barusan Jibril, malaikat Jibril datang padaku dan beliau titip salam untukmu. Tentu Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa melihat Jibril. Yang tahu waktu itu cuma Nabi. Lalu katanya nih, malaikat Jibril titip salam untukmu. Maka mendengar ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa alaihis salam wa rahmatullah. Ya, ini jawabannya. Jadi kalau kita ada orang yang katakan titip salam, ada kirim salam, jawab kita wa alaihis salam wa rahmatullah. Bukan terima kasih, bukan. Ya, ini yang pertama. Hadis ini Sahih Bukhari nomor hadis 3217, Muslim nomor hadis 6457. Itu yang pertama. Ada lagi dengan yang lebih sempurna. Jawabannya memberi salam untuk yang menyampaikan dan untuk dia yang membawa pesan dan juga untuk yang memberi salam kepada kita. Contoh, Ahmad datang kepada kita. Lalu Ahmad mengatakan, hai Fulan, kemarin saya pergi menemui teman kita. Namanya Wahid. Wahid titip salam untukmu. Maka jawaban kita yang terbaik adalah alaikas salam wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh, misalnya yang sempurnanya. Jadi kita menjawab salamnya alaikas salam, untukmu salam, untuk dia juga salam lagi. Jadi ini yang lebih sempurna. Kalau hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu anha langsung untuk Jibrilnya saja. Alaihissalam warahmatullah, jawabannya. Kalau yang ini dalilnya adalah, mari kita lihat mana dalil masalah ini. Di saat Nabi SAW didatangi seseorang, ya, lalu orang ini datang, ya, ngomong, ya Nabi, ada salam dari ayahku, makna bebasnya. Titip salam, ayahku titip salam untukmu, kata si anaknya tentunya. Ya, ini abah anak titip salam untukmu. Mendengar itu, maka Nabi kita merespon dengan alaikas salam wa ala abikas salam. Untukmu salam dan untuk ayahmu juga salam. Kalau dirikas alaika wa alaihis salam wa rahmatullah. Itu yang lebih baik. Jadi jawaban salam ini baik yang menyampaikan ataupun apalagi yang tadi telah bertitip salam kepada kita. Ya, adapun nanti domirnya, kalau itu perempuan, kalau laki-laki, ya, dan sebagainya, bisa dipelajari sendiri lah. Anda menjawab di sini bukan tentang secara kata gantinya, ya. Secara umum ini Anda contoh dengan bentuk tunggal, ya, laki-laki. Ya, jadi kalau bentuk tunggal tadi laki-laki, ya, alaikas salam. Kalau yang titip, yang menyampaikannya adalah laki-laki satu orang, ya, yang nitip salamnya juga laki-laki, berarti alaikas salam wa alaihis salam. Kalau perempuan alaiki, tentunya tinggal dirubah domirnya. Mudah-mudahan ini
bisa menjadi penyempurna kita cara merespon salam yang sahih. Ya, hadis tadi yang terakhir yaitu tentang ada seorang yang titip ya Nabi, ada salam dari ayahku, lalu tadi dijawab oleh Nabi alaika wa ala abika salam, itu diriwayatkan Abu Dawud dan dinyatakan sahih sanadnya, hasan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud nomor hadis 5231. Jika ini telah dipahami, kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah banyak di antara kita yang bahkan kalau satu hari enggak ke pasar, badan kayak pada pegel, mohon maaf terutama ibu-ibu nih. Mau pasar modern, mau pasar klasik. Mall, Grage, ya pasar klasik. Intinya, jangan kita ke tempat semacam itu kecuali sebatas yang sangat mendesak. Kalau hari ini kita justru kebanyakan kaum muslimin justru menjadikan pasar yang seperti itu, mau pasar modern klasik, justru hobi nongkrong berjam-jam lama di sana. Padahal perkara ini nggak boleh. Jadi kalaupun kita terpaksa karena harus ada membeli sesuatu di pasar apa, seperlunya aja, setelah itu jangan berlama-lama balik. Mana dalilnya? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di bumi ini masjid. Masjid-masjidnya itu tempat paling dicintai. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Sementara tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Sahih Muslim nomor hadis 671. Atas dasar ini bahkan dulu seorang sahabat senior Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengingatkan kepada teman-temannya terkait masalah jangan kita hobi banget di pasar ini. Beliau ingatkan seraya memberi alasan. Apa peringatan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira may yakhruju minha. Usahakan semaksimal mungkin janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk ke pasar, jangan pula jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Kita saking demennya pasar, kalau ada pasar datang paling cepat, pulang paling akhir. Nah ini, jangan, kata Salman Al-Farisi. Mengapa? Apa alasannya? Sehingga sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu juga mengingatkan ini, di pasar itu tidak disukai, bahkan jangan sampai jadi orang pertama. Karena pasar ini termasuk dalam area dalam tanda petik bahaya. Beliau mengatakan fa innahu ma'rakatus syaiton. Pasar itu markas besar berkumpulnya setan. Wa biha yansibu royatah, dan di pasar itu dipancangkan benderanya setan adanya di pasar. Sahih Muslim 2451. Mabesnya setan itu salah satunya pasar. Makanya kita lihat pasar itu kalau tanya paling banyak tempatnya pencopet, penipu, sumpah palsu, bohong di pasar semua. Makanya sahih sekali apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, di situ dipancangkan benderanya setan, tukang copet, pembohong, ya. Pendek kata di pasar itu sangat banyak jalan-jalan yang melanggar syariat. Makanya usahakan tadi jangan kita begitu demen ya berlama-lama di tempat yang di situ padahal markas setan. Ini sekali lagi bukan berarti mutlak haram kita ke pasar ya, tapi tadi kalau kita perlu seperlunya saja, jangan berlama-lama ke sana. Jika ini telah dipahami, sekarang yang ketujuh. Ikhwan, ini termasuk juga terutama sekali mungkin paling tidak kalau kebiasaan di Indonesia untuk ibu-ibu.
Jangan membiasakan pekarangan rumah, halaman rumah itu kotor. Daun-daun pohon pada berserakan di luar, dibiarin saja. Ibu-ibunya sibuk bikin status, sibuk HP, ya, sibuk di medsos, sampai tadi di halaman rumahnya ya penuh kotor, ya banyak bekas daun-daun jatuh, dibiarin aja. Mengapa? Jangan anggap main-main. Terkait hal ini ada hadis riwayat Tobroni 4057 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 236, sanadnya hasan. Nabi kita SAW mengingatkan, dengarkan terutama khususnya para ibu-ibu, para ibu. Tuhhiru afnatiyatakum wa innal yahud la tuhhiru afniyataha. Bersihkan pekarangan halaman rumahmu. Bersihkan, kata Nabi. Mengapa? Karena orang Yahudi adalah yang paling tidak suka membersihkan halaman pekarangan rumahnya. Ada unsur tasabuh. Orang Yahudi paling males bersihin pekarangan rumahnya, halaman rumahnya nggak dirapiin, dibersihkan. Agama kita ini menaruh perhatian pada masalah kebersihan paling maksimal. Tidak ada yang mampu menyaingi syariat ini, termasuk dalam menjaga kebersihan lahir di samping tentu kebersihan batin. Tapi kebersihan lahir seperti ini dalam hadis ini, pekarangan yang kotor. Sampai Nabi menyerupakan ini orang Yahudi nih yang punya kebiasaan malas untuk membersihkan pekarangan halaman rumahnya. Makanya mohon maaf sekali lagi khususnya ibu-ibu, ya jangan sampai nanti kesibukan dia pegang HP dan sebagainya sampai pekarangan rumahnya sulit untuk jalan, penuh dengan daun-daun kering pada jatuh, ya dibiarin aja. Allahul musta'an. Terakhir yang ke-8. Ini termasuk karena sehari-hari. Yang Ana sampaikan ini sebuah yang sehari-hari, ya, yaitu hendaklah, walaupun ini tidak sampai wajib, tapi dianjurkan kita bagi yang mau sholat ke masjid, berwudu itu jangan di tempat di masjidnya, tapi berwudu itu dimulai dari rumah. Sudah dalam keadaan kita wudu, itu walaupun bukan wajib, sangat ditekankan. Bagi yang melakukan ini bahkan ada bonus. Ada pahala yang luar biasa. Khusus bagi orang yang tatkala mau dia berangkat untuk sholat fardu ke masjid, dia sudah wudunya dari rumah. Beda dengan orang yang wudunya di masjidnya. Yuk kita lihat hadisnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitih mutatahhiran ila sholatin maktubah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan suci, dalam rangka dia untuk melakukan sholat fardu di masjid, sudah dalam keadaan suci, udah wudhu, udah atau mandi, pokoknya udah suci, maka fa ajruhu, pahala bagi orang yang berbuat begini, ka ajril haj al muhrim, sama pahalanya orang yang berihram untuk haji. Masya Allah, seakan-akan orang ini sedang ihram. Pahala dari dalam tanda petik sekedar kita sudah bersuci dari rumah itu, sudah tuh ke masjid kita datang, masuk masjid kita udah selesai, udah wudhu, nggak usah wudhu lagi karena kita sudah. Ini hadis riwayat Abu Dawud 588. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 675 mengatakan hadis ini hasan. Ikhwan, ayo kita hidupkan sunnah ini. Biasakan kita selagi memungkinkan, sedapat mungkin, kalau mau kita ke masjid, sholat berjamaah ke sana, usahakan dari rumah kita sudah dalam keadaan wudhu atau suci. Semoga 8 perkara yang Ana sampaikan dalam kajian kali ini, ya, karena 8 perkara ini Ana anggap sering, ini 24 jam. Ya hampir, ya silakan antum evaluasi lagi yang 8 tadi, ini kan hampir 24 jam. Kita sehari-hari melakukannya. Ya,
anak kita, istri kita. Pokoknya ini perkara yang hampir sering kita lakukan. Semoga 8 perkara ini benar-benar kita perhatikan agar kita selalu dalam tingkah laku kita, sehari-hari kita pun di bawah bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan selalu kita motivasi agar selalu berjalan dalam sunnah Nabi-Nya. Kita tutup kajian kali ini dengan Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.